Seseorang bertanya pada saya bagaimana cara menata pikiran. Ya, tentu banyak pelajaran di luar sana juga mengajarkan kita untuk bagaimana mengontrol atau menata pikirannya. Sejatinya pikiran itu tidak suka dikontrol. Pikiran itu tidak suka ditata. Dia muncul begitu saja. Namanya juga pikiran ya. Bisa jadi dia berpikir ke masa lalu, ada memori. Atau mungkin berimajinasi ke masa depan. Khawatir, menghayal, berimajinasi, lari ke masa depan. Nah, dia kalau ditata, dipaksa gitu, belajar kita fokus misalnya mengarahkan gitu ya, itu tidak akan bertahan lama. Kalau kita punya pikiran negatif, lalu disugesti dengan pikiran positif, tahannya tidak akan lama. Tapi kalau kita belajar untuk mengamati pikiran, izinkan pikiran itu hadir. Jadi pikiran biasanya yang kuat itu akan diikuti oleh emosi yang kuat. Memikirkan seseorang yang pernah menyakiti saya. Nah, akan muncul emosi setiap kali kita mengingat, apalagi apabila emosinya belum pernah kita rilis. Sama si A gitu, benci sama si A, emosi yang belum saya rilis, maka setiap kali saya mengingat si A, emosi saya muncul. Nah, begitu emosi saya muncul, maka akan ada sensasi di badan saya. Kalau marah mungkin ada tegang di sini. Kalau sedih mungkin ada rasa menggenang di dada. Kalau takut mungkin ada rasa dingin di kaki gitu ya. Artinya setiap pikiran yang muncul, apalagi mengandung emosi yang kuat di dalam memori itu, maka akan muncul sensasi di dalam badan. Begitu juga kalau saya tiba-tiba memikirkan masa depan. Karena di masa lalu saya pernah mengalami rasa tidak enak, maka itu akan membuat saya berpikir khawatir di masa depan. Pernah mendengar berita seorang anak yang misalnya mengalami sesuatu yang mengerikan. Di saat-saat berita itu tersebar, maka pikiran saya bisa berimajinasi tentang jangan-jangan anak saya begini. Nah, itu normalnya cara kerja pikiran ya. Begitu ada pikiran yang kuat dan negatif, sifatnya menyerang, mengancam, membuat marah, bikin kecewa, bikin takut, maka dia akan berimajinasi ke masa depan tentang hal yang mengkhawatirkan. Begitu juga kalau kita memikirkan hal yang menyenangkan di masa lalu. Oh, punya ini kayaknya bagus deh. Lihat orang punya itu kayaknya bagus deh. Di masa depan pikiran akan berimajinasi kepada hal yang positif. Jadi pikiran masa lalu ke masa depan. Ya. Artinya kalau kita belajar menata ini, dia akan otomatis begitu sesuai dengan pendaman yang ada. Nah, kalau kita belajar mengamati dulu dan membersihkan. Jadi yang dibersihkan bukan melupakan ya, tapi membersihkan perasaan dan sensasi negatif yang kita pendam dalam setiap pikiran. Jadi setiap muncul memori benci misalnya, bencinya dibuang, sensasi nggak nyamannya dibuang, maka pikiran akan berhenti dia bergerak ke sana, minimal ke sana ya. Jadi daripada kita berpikir bagaimana menata isi pikiran yang sudah banyak ini, kita belajar mengamati dan membuang setiap pendaman negatif yang ada di dalamnya.